Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mirza Aulia Fatona dengan nomor NPM 72021292 dari kelas perpajakan C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja Madura. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan hasil resuman saya yang mana yaitu tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, yaitu pengertian atau definisi pajak daerah menurut ahli, yaitu yang mana menurut Suelarno dalam Lutfi tahun 2006, mengartikan pajak daerah yaitu adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan secara langsung kepada daerah, yang mana pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya yaitu untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas serta kewajibannya untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan di Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya, seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan-pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan daerah atau APBD yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pajak. Berikut ini yaitu adalah ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat. Pertama, pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Kemudian, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Selanjutnya, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan serta pemerintahan suatu daerah. Pajak daerah dipungut berdasarkan perda atau peraturan daerah dan undang-undang hingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya, yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan serta tarif pajak daerah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dan tarif pajak daerah. Sama seperti pajak pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya. Pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten ataupun kota. Masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya masing-masing. Berikut ini adalah jenis-jenis pajak daerah beserta penjelasannya yang perlu Anda ketahui. Fungsi dari pajak daerah. Yang pertama, fungsi penerimaan. Fungsi budgeter yaitu merupakan alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan serta pembiayaan pembangunan daerah. Dan yang kedua, fungsi pengaturan. Reguleran fungsi ini yaitu dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang ataupun jasa tertentu. Selanjutnya yaitu definisi restribusi daerah. Restribusi daerah yaitu dapat diartikan sebagai pungutan daerah yang berguna sebagai pembayaran atau jasa
dan atau pemberian izin tertentu yang disediakan maupun diberikan langsung khusus oleh pemerintah daerah demi kepentingan pribadi ataupun badan. Adapun pengertian ataupun definisi menurut ahli, yaitu menurut Kunarjo tahun 1996. Restribusi diartikan sebagai pemungutan uang dengan juga sebagai pembayaran atau perolehan jasa pekerjaan dan atau usaha milik pemerintah daerah, baik itu yang berkepentingan ataupun didasari peraturan umum pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis restribusi daerah beserta tarifnya. Restribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang mana sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu yang pertama restribusi jasa umum, restribusi jasa usaha, dan restribusi perizinan tertentu. Untuk lebih jelasnya, mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, restribusi jasa umum. Restribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi ataupun badan tertentu. Selanjutnya, restribusi jasa usaha. Restribusi jasa usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Dan yang terakhir, restribusi perizinan tertentu. Restribusi perizinan tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk peraturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, dan ataupun fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir yaitu ciri-ciri dari restribusi daerah. Pemungutan restribusi dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan pemerintah yaitu Perda atau peraturan daerah. Restribusi bersifat memaksa secara ekonomi bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat undang-undang dan peraturan daerah atau Perda, dan dibebankan kepada setiap masyarakat wajib restribusi, yaitu orang atau badan yang memakai layanan publik atau jasa dari pemerintah daerah. Dan yang terakhir, orang pribadi atau badan memperoleh balas jasa secara langsung sesaat telah membayar restribusi. Baik, sekian, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.